Kemudian ada tulang punggung belakang sampai ke pinggang, perut sebelah kiri panas. Ini sensasi asam lambung ya. Itu bisa dari iritasi atau radang ya. Gastritis, bisa juga sensasi GERD ya. Jadi ada reflux kembali ke esofagus biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Tentunya di video kali ini aku bakal sharing lagi ya. Aku akan menjawab pertanyaan kalian yang aku udah siapin HP lagi. Teman-teman, kalau yang sudah bertanya terima kasih, yang belum dijawab juga mohon bersabar ya, karena ada banyak nih pertanyaan terutama dari YouTube, DM IG dan juga TikTok, itu banyak banget yang udah nungguin di sana ya. Aku tuh jarang upload video motivasi di IG ya, tapi kalau misalnya kalau mau nanya juga nggak apa-apa ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi tentunya sensasi ya, asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Biasanya karena dengan berbagai macam sensasi yang kita alami ya, atau itu ada hubungannya pencernaan dengan pikiran. Jadi dua-duanya itu ya saling berhubungan erat. Menurut aku sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita itu terlalu banyak berpikir, itu juga bakal ngaruh ke sensasi-sensasi kayak misalnya asam lambung kita naik. Jadi itu ada pengaruhnya ya menurut aku. Kemudian kalau misalnya kita udah ngalamin berbagai macam sensasi, udah banyak misalnya desakan gas ataupun sensasi-sensasi yang membuat kita tidak nyaman, itu bakal membuat kita berpikiran negatif ya. Kita tuh selalu berpikir, aduh bakal terjadi sesuatu nih sama aku, bakal terjadi hal-hal yang menyeramkan nih nanti. Itu ya selalu aku pikirkan dulu. Dan kita itu ya untuk yang anxiety itu pikirannya itu kayak jauh banget gitu. Kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang buruk dan itu belum tentu terjadi sama diri kita. Aku tuh pernah ya sering banget ngalamin itu. Kalau saat ini sih udah enggak ya, aku tuh saat ini lebih legowo, lebih semuanya itu diikhlasin, dilepasin aja. Jadi jangan sampai masih ada kayak unek-unek itu, jadi udah dibebasin aja agar kita tuh nggak suka cemas, nggak ada kecemasan. Jadi aku tuh saat ini ikhlas ya, semuanya legowo lillahi ta'ala, udah gitu aja, agar ya nggak ada merasa terbebani sama diri aku ataupun sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita makin banyak pikiran, makin banyak beban, itu kita sendiri yang stres, dan stres itu bisa membuat kita makin kayak trauma, makin takut, dan badan kita tuh berpengaruh ya, sakit terus, kurus terus, dan juga aura wajah kita tuh kayak orang terintimidasi gitu loh. Aku tuh dulu sering ngaca ya. Dan menurut aku ya, kalau dulu pada saat aku kena anxiety, kena GERD, beda banget. Kalau untuk saat ini aku tuh bukan masa bodoh, aku tuh memikirkan hal-hal yang positif aja, yaitu semuanya sudah diatur sama Allah. Intinya kita tuh harus percaya kalau ini terjadi karena Allah. Kenapa kita dikasih penyakit ini? Karena Allah percaya kita mampu ya, semuanya sebab akibat. Aku kena GERD, aku kena anxiety itu karena kesalahan aku sendiri. Mungkin tadinya sering baperan, suka memikirkan hal-hal yang gak penting, suka gak enakan, suka menunda-nunda waktu makan. Itu semuanya bakal dialami. Ada juga yang cuek, dia bisa makan apa aja tapi dia cuek, itu dia nggak bakalan kena ya. Jadi kita juga tuh nggak boleh dikit-dikit parnoan ya, karena banyak penyakit itu datangnya dari pikiran ya. Jadi pikiran itu bisa membuat kita ya menimbulkan penyakit-penyakit tertentu ya, yaitu asam lambung ya, kemudian GERD, selain itu juga bisa diabetes, bisa hipertensi, dan masih banyak lagi penyakit yang lain. Jadi hati-hati dengan pikiran. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas nih pertanyaan ya. Udah banyak lagi yang bertanya, terima kasih banyak ya kalian yang setia dan yang masih berjuang ataupun yang pemulihan, semoga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala. Atas nama Nashaliyah. Nah ini ya, aku tuh kadang suka lupa menyentumkan di layar ya untuk pertanyaan kalian pada saat editing. Kadang aku lupa karena biasanya aku ngedit itu sambil kerja, ini gak kepikiran ya. Salam Bun, mau tanya apa boleh ya makan sagu biji itu yang biasa dicampur di agar-agar puding, itu aman gak?
ya, karena aku udah bosan banget nggak bisa makan kuih-kuih sembarangan. Kalau sagu itu aman Kak, nggak apa-apa ya. Aku juga kemarin pulang kampung, ya di kampung itu kan banyak banget yang produksi sagu, jadi tuh aku bawa, aku beli, nggak masalah ya menurut aku. Dan sagu ini bisa dijadikan pengganti nasi juga, jadi nggak apa-apa Kak, boleh ya, boleh makan sagu. Kemudian selanjutnya ini aku juga bakal bahas atas nama Heni Rahman lawan 956. Saya sudah 11 bulan sakit GOR dan sempat enakan, tapi sekarang merasakan sakit lagi ya. Yang sekarang perut sebelah kiri panas sampai ke pinggang belakang, dan saat tiduran menghadap ke sebelah kanan sakit panas dan sering ada yang mengganjal di antara iga bawah dan pinggul. Apakah itu masih asam lambung, Bun? Mohon dijawab. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk sensasi asam lambung ya, ataupun mungkin yang ada hubungannya dengan tulang iga, yang hubungannya dengan pinggang ya, itu juga bisa dari sensasi asam lambung ya. Sensasi asam lambung ini biasanya itu menyebar kemana-mana karena ya biasanya kan juga ada kayak di pinggang sampai sakit, itu bisa juga dari asam lambung. Jadi sensasi asam lambung ini menurut aku tuh luar biasa banget ya, karena bisa menyebar kemana-mana ya, ke pikiran, biasa mata buram, ke pinggang, kebas-kebas, kemudian kayak dada berdebar-debar, jantung berdebar, itu karena desakan gas juga. Jadi teman-teman, kalau kalian ngalamin kayak di antara iga bawah dan pinggul, itu iga bawah pinggul. Nah, aku tuh dulu ngalamin dan pernah aku sempat cerita sama dokter, dok aku tuh suka sakit pinggul loh dok ya. Kadang kayak abis mikul beban berat banget. Itu ada hubungannya nggak sih dok sama asam lambung? Kata dokter sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Jadi kita tuh kayak ada trauma di tulang belakang kita ataupun di pinggang kita, itu juga karena dari misalnya kita pertama kurang minum, itu juga bisa membuat kita sakit pinggang. Kedua, terlalu lama duduk. Jadi kita itu kalau misalnya meskipun kerja, aku itu kerja 8 jam per hari. Jadi di antara 8 jam ini jangan duduk aja dari pagi sampai sore. Jadi kita tuh disarankan juga untuk ada waktunya santai gitu ya, atau mungkin jalan-jalan kecil. Jadi jangan duduk terus, nanti bakal ngefek ke tulang belakang kita, ke pinggang kita. Dan juga perbanyak minum air putih. Selain itu juga jangan tahan kencing, tahan pipis, itu bisa membuat kita sakit pinggang, kadang anyang-anyangan ya. Nah, dan untuk sensasi seperti ini tuh aku nggak bisa menjelaskan terlalu detail, aku nggak bisa menjelaskan terlalu jauh karena aku nggak ada ilmunya. Aku tuh hanya share pure berdasarkan pengalaman. Jadi buat kakaknya ya, Kak Heni Rahman, aku sarankan juga bisa konsultasi ke dokter ya. Biasanya kita juga sakit pinggang ya, karena habis mengangkat beban yang berat. Nah, aku nih teman-teman pejuang keluarga, jadi kemana-mana bawa motor sendiri, kadang narik motor ya, sampai kadang sakit bahu, kadang sampai sakit pinggang. Aku tuh udah sering banget ngalamin itu. Kadang juga aku ngangkat aqua galon yang 19 liter ya, kadang aku ngangkat sendiri. Jadi hati-hati juga, kita tuh nggak boleh terlalu mengangkat beban yang berat. Nah, jadi saran aku kalau misalnya kalian mengangkat beban yang berat, pakai korset ya. Kemudian pastikan duduk kayak jongkok dulu ya, jangan kayak diri langsung diangkat, itu bakalan urat-urat di perut itu bakalan langsung naik, itu langsung ketarik, itu rasanya itu nggak enak. Karena aku sering ngalamin itu, dan bawaannya itu kayak mata kita langsung buram, berkunang-kunang, dan bawaannya kayak mual. Jadi teman-teman, buat kalian ya yang masih berjuang, yang sudah sembuh pun, yang masih pemulihan pun, harus hati-hati. Kita tuh nggak boleh terlalu kecapean, nggak boleh mengangkat beban-beban yang berat. Kalau misalnya pengen ngangkat sesuatu tapi berat, berdua ya. Aku tuh nggak bisa saat ini ya, meskipun udah sembuh, aku ngangkat galon ya, karena di rumah itu kan biasanya suami aku lagi keluar ataupun mungkin suami aku lagi kurang sehat, aku tuh ngangkat sendiri. Cuman pada saat ngangkat itu aku duduk dulu pakai korset, biasanya dibantu sama suami juga sih. Jadi harus hati-hati, karena kalau misalnya ada trauma di pinggang itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus. Meskipun udah membaik, tiba-tiba itu nanti akan muncul lagi kalau kita udah kayak kecapean, terlalu lama duduk ya, ataupun mungkin kita terlalu lama di kendaraan, itu juga bakal
uh, mulai lagi sakitnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya masih sering ngalamin sakit pinggang atau iga tulang belakangnya itu sakit, harus periksa ke dokter dulu. Dan untuk perut sebelah kiri panas sampai ke pinggang itu karena sensasi GERD ya. Jadi itu heartburn ya, sensasi panas di dada sampai tenggorokan. Kalau sensasi panas di perut itu biasanya karena ada iritasi pada lambung kita ya, karena perut sebelah kiri itu adalah lambung. Jadi memang ada sensasi itu biasanya kayak kembung, panas, kadang kayak nyut-nyutan, kadang banyak gasnya. Jadi itu adalah sensasi asam lambung, sensasi gastritis. Kalau panas di dada itu sensasi GERD, karena adanya reflux. Jadi harus hati-hati ya. Nah, kemudian di sini juga aku bakal bahas atas nama Muhammad Rosman. Assalamualaikum, maaf mau tanya, aman nggak asam lambung konsumsi fiber cream dan tepung mokaf? Nah, jujur aku belum pernah konsumsi. Jadi kalau misalnya kalian mau konsumsi apapun, saran aku ya, lihat dulu kandungannya, bagus nggak nih. Aku tuh biasanya kalau misalnya nggak sempat ke dokter, atau mungkin japri temanku yang perawat, ataupun mungkin yang gizi, ataupun mungkin yang dokter, aku kalau konsumsi ini aman gak sih, itu pada saat berjuang ya. Tapi saat ini udah makan apa aja sih, boleh sih makan ini, tapi kamu jangan dalam keadaan perut kosong ya, biasa kayak gitu. Tapi kalau untuk tepung mokaf ini aku belum baca juga sih ya, ini terbuat dari apa. Kalau fiber cream kayaknya aman deh ya. Saran aku boleh dicoba sedikit, kalau misalnya cocok boleh dilanjut, ataupun mungkin bisa konsultasikan ke dokter ya. Kemudian atas nama Mufia Fuaida, Kak, aku baru ngerasain sensasi jantung detak 2 kali kencang banget sampai badan lemas dan tremor. Itu kenapa ya? Itu karena desakan asam lambung. Asam lambung kita naik ke dada, itu kata dokter desakan gas. Biasanya asam lambung itu tuh terlalu naik berlebih, jadi kayak banyak gas gitu, membuat kita kayak ada sensasi panas ya, dadanya kayak berdetak kencang. Itu juga ada desakan gas. Jadi kalau misalnya kita udah ngalamin itu, gimana caranya bun? Kalau aku nih duduk tenang ya, atur nafas, tarik nafas, positive thinking, intinya jangan cemas, minum perlahan-lahan. Kemudian setelah minum ya, aku tuh biasanya ngisi perut dengan nasi kah, atau dengan tepung Garut. Kalau misalnya udah itu semua kayak udah reda gitu, barulah aku istirahat, miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin. Intinya pikirannya itu harus tenang ya, jangan takut. Itu hanya sensasi, dan itu nggak selamanya, itu hanya sementara aja. Kalau lambungnya udah normal lagi ya, asam lambungnya udah normal lagi, itu nanti bakalan nggak ada lagi sensasi itu ya. Jadi saran aku ya buat Kak Mufia Fuaida, hindari berbaring setelah makan, makanannya harus dikunyah halus. Kemudian jangan sampai makannya terburu-buru, itu juga bisa membuat asam lambung kita naik dan menyebabkan banyak sensasi tadi ya. Kemudian juga tidurnya harus miring ke kiri ya, agar asam lambung itu nggak sering naik. Kemudian perbanyak minum air putih, karena itu juga pH-nya bagus ya, air putih, dan itu juga bisa menetralisir asam lambung. Jangan telat makan juga. Kalau telat makan itu juga bisa membuat kita naik asam lambungnya. Jadi kita tuh wajib banget mengetahui hal apa saja nih yang membuat asam lambung aku naik. Karena kalau naik itu biasanya sensasinya itu aneh-aneh aja, ada aja sensasinya. Kadang ngap, kadang sesak, kadang sendawa, ya, kadang melilit, kadang perih, ada aja sensasinya. Aku tuh dulu ya hati-hati banget memilih makanan. Kemudian pikirannya juga harus dikontrol. Sering-seringlah lakukan yoga atau lakukan meditasi, agar kalian tidak, pikirannya itu tidak kemana-mana. Aku tuh dulu sering banget ya ngelakuin itu. Nah, ini ada kabar-kabar ya, ada namanya kabar-kabar. Ya Allah Kak, aku sering ngalamin itu asam lambung dan persis banget ciri-cirinya ya. Jadi memang ciri-ciri asam lambung itu hampir sama ya, sensasi itu menurut aku hampir sama. Siapapun pasti ngalamin ya. Kalau misalnya ada GERD atau anxiety ataupun gastritis, hampir sama untuk sensasi yang kita alami. Tergantung kita gimana cara menyikapinya.
Jadi buat kalian yang saat ini mungkin masih berjuang, kita berdoa sama-sama semoga lekas sembuh, ya, sehat kembali seperti sedia kala, bisa beraktivitas kembali. Intinya itu adalah 3P-nya diterapkan, ya, pikirannya, kemudian kontrol pola makan yang diperhatikan, istirahatnya yang cukup, pola makan, pola pikir, dan olahraganya juga harus diperhatikan, ya. Jadi pikirannya itu harus dikontrol banget, karena kalau pikirannya udah kemana-mana, meskipun cuma makan nasi sama garam, ya, ataupun lebih dari makanannya, pantangannya, tapi kalau pikirannya masih suka ngeblank kemana-mana, itu susah juga sembuhnya, ya. Jadi ayo kerjasama, makanannya diperhatikan, kontrol pikirannya, olahraganya juga harus diterapkan, insya Allah pasti lekas sembuh, ya. Oke teman-teman, ya, cukup sekian share aku kali ini dan sudah menjawab beberapa pertanyaan, ya. Semoga kalian nonton video ini dan tentunya bisa bermanfaat, bisa memotivasi kalian, ya. Banyak yang udah sembuh, aku senang, ya. Semoga yang lain juga yang masih berjuang lekas pulih juga. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel aku, ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!